Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, bagaimana kegiatanmu di OSIS? Saya dengar kemarin kamu baru terpilih sebagai ketua OSIS yang baru. Ibu, itu kan cuma kebetulan saja. Kemarin Ibu juga melihat kamu dalam acara perpisahan kelas. Kamu menjadi ketua pelaksananya. Wah, pidato kamu sangat bagus. Kalimatnya jelas dan syarat makna. Dari mana kamu belajar berpidato sehingga hasilnya bisa luar biasa seperti kemarin? Ibu bangga pada kamu. Ibu ini sukanya membuat saya gerak aja. Sebenarnya gini, Bu. Tapi Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Kamu tidak perlu takut karena apa yang kamu bicarakan. Nanti sifatnya rahasia. Jadi masalah ini hanya Ibu dan kamu yang tahu. baiklah, Bu. Sebenarnya saya punya masalah. Ibu tahu kan, selain aktif di OSIS, saya juga aktif di organisasi bola basket. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas dengan mengikuti berbagai organisasi yang merasa mendapatkan banyak pengalaman juga teman-teman baru. Akan tetapi, akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya baru akan sampai di rumah pukul 18.30, kemudian melihat TV. Kemudian baru saya belajar atau mengerjakan tugas. Saya sebenarnya ingin segera belajar, tapi acaranya sangat menarik. Terkadang saya juga tertidur saat belajar di rumah karena merasa kecapean. Saya bingung bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak belajar lagi. Bingung? Iya, Bu, saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun, dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya. Intinya kamu memiliki banyak kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang sangat banyak sehingga kamu kurang bisa mengatur waktu untuk belajar. Iya, benar sekali, Bu. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Ya. Dari apa yang telah kamu kemukakan tadi, aku dapat menyimpulkan bahwa intinya kamu kurang bisa mengelola diri dalam hal pengaturan waktu antara waktu belajar dengan kegiatan ekstrakurikuler kamu di sekolah sehingga prestasi kamu menurun. Assalamualaikum. Salam, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Oke, di sini kamu harus mencatat bahwa kegiatan belajar kamu lebih sedikit daripada mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kamu hanya belajar kira-kira 1,5 jam per hari, latihan bola basket 5 kali seminggu pukul 18.00, dan sepulang sekolah kamu mengerjakan tugas-tugas OSIS atau hanya sekedar berada di kesekretariatan hingga pukul 15.30, melihat TV, pulang berlatih basket sampai pukul 20.30, baru kemudian belajar atau mengerjakan tugas. Di sini kamu menyebutkan biasanya teman-teman kamu bermain di rumah secara kondisional. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan organisasi dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat. Tapi saya bingung, Bu, bagaimana saya merumuskan jadwal. Saya pernah membuatnya, namun prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali, itu ide yang bagus. Ibu setuju mengenai perubahan jadwal. Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, sekarang Ibu membantu kamu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara waktu belajar dan waktu kegiatan ekstrakurikuler sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Begini, sekarang mulailah mencatat semua kegiatan kamu selama ini sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan beberapa kali kamu melakukan kegiatan itu. Ibu beri waktu kamu mencatat semua kegiatan kamu selama sehari penuh. Apakah kamu bisa melakukannya? Saya rasa bisa, Bu. Jangan mengatakan saya rasa. Apakah kamu bisa? Saya bisa melakukannya. Katakan seperti itu. Ya, saya bisa melakukannya. Melihat catatan kamu yang tadi setelah pelajaran di sekolah berakhir, kamu langsung mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler, kemudian sesampainya di rumah kamu tidak langsung belajar tetapi menonton TV terlebih dahulu, bahkan bisa sampai malam bila acaranya menarik. Inilah yang harus dirubah. Buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari penuh, mulai dari pagi hari sampai malam hari. Misalnya bangun pagi jam 4, sholat dan seterusnya. Oke, saya mengerti, Bu. Oke, kemudian berlatih bola basket 3 kali seminggu, berada di sekitaran OSIS 4 kali seminggu hingga 3 jam sore. Pulang dan istirahat hingga pukul 16.00, ngobrol dengan teman yang main ke rumah 15 menit, kemudian berangkat bermain basket, istirahat dan belajar dari pukul 19.15 hingga pukul 21.30. Ditambah pagi setelah sholat subuh dan pukul 14.04.30 sampai 05.35. Baiklah, jadwal yang kamu buat sudah cukup sesuai dan proporsi waktunya juga cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat dan juga waktu bermain kamu. Selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika kamu melanggar jadwal yang telah kamu rumuskan ini. Ya. Mengerti. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV sangat menarik dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya di sekret OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk berlibur ke Bali pada libur semester depan. Oke, kamu telah memilih sendiri punishment dan reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati. Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin kamu akan jujur atas apa yang kamu lakukan. Saya akan berusaha, Bu. Minggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak? Dan agar treatment itu dapat berjalan dengan lebih lancar, Ibu akan menginformasikan hal ini kepada orang tua kamu, agar ketika kamu berada di rumah mereka bisa membantu kamu, menuntun kamu untuk menaati semua aturan yang telah kamu buat. Baiklah, Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan bila saya berada di sekret OSIS atau berlatih basket melebihi jadwal. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas. Oh iya, silakan, semangat ya. Assalamualaikum.